membahas contoh kasus PPh orang pribadi. Di sini ada contoh Bapak Arya Pambudi dengan NPWP 72702516501000 adalah seorang supplier bahan bangunan dengan nama Udin Kokok Kasa yang memiliki toko di samping rumahnya. Arya tinggal di Jalan Tanjung nomor 234 Jakarta Timur dengan nomor telepon sebagai berikut. Arya memilih menyelenggarakan pembukuan tetapi tidak diaudit oleh kantor akuntan publik. Adapun berikut merupakan laporan laba bersih dari usaha dagangnya Budi Kokoh Perkasa. Ini ada laporan laba bersih per 31 Desember 2022. Dana penjualan itu, kemudian ada potongan penjualan, retur penjualan, dan ada penjualan itu sebesar 7.500.000. Kemudian ada pokok penjualan sebesar 4.220.000, sehingga laba kotor yang diketahui adalah 3.280.000. Kemudian di sini ada biaya-biaya, biaya gaji pegawai, ada biaya listrik dan telepon, kemudian ada beberapa asuransi, ada biaya perbaikan atau pemeliharaan kendaraan motor, biaya bahan bakar kendaraan, beban penyusutan, beban pajak, beban pengisian kerugian hutang, beban lain-lain, serta total keseluruhan dari biaya umum dan administrasi. Nah, untuk biaya inilah yang nanti akan kita sesuaikan dengan informasi yang ada untuk kita lakukan rekonsiliasi atau koreksi fiskal. Di sini diketahui laba bersih usaha secara komersial adalah 1.100.000.000. Kemudian ada penghasilan lain-lain dari penghasilan sewa kendaraan dan penghasilan sewa tanah dengan total 525.500.000. Hingga penghasilan itu yang diketahui adalah 1.625.500.000. Nah, kemudian di sini ada informasi tambahannya. Nanti informasi-informasi ini akan kita gunakan untuk melakukan rekonsiliasi fiskal. Contoh di sini yang pertama adalah retur penjualan yang benar-benar terjadi adalah 15 juta, kemudian ada beban gaji pegawai termasuk tunjangan pegawai dalam bentuk beras dan gula senilai 150 juta, kemudian ada beban perbaikan termasuk perbaikan kendaraan mobil sedan, kemudian ada beban pengisian kerugian hutang menggunakan presentasi penjualan. Selanjutnya, beban bahan bakar termasuk pembelian bensin untuk keperluan liburan pemilik usaha. Yang keenam adalah beban penyusutan termasuk penyusutan rumah tinggal dan untuk bangunan dengan proporsi 25:75. Kemudian ada beban pajak, di sini termasuk SPP plus bunga dari pasal 25, masing-masing 22 juta dan 1.250, serta pembayaran PBB sebesar 1.750. Kemudian sini biaya lain termasuk biaya beasiswa kepada anak pegawai sekitar 7 juta. Selanjutnya, Arya menerima penghasilan dari sewa tanah sebesar 50 juta. Nah, ini penghasilan sewa tanah dari PT Aman Sejahtera Sentosa dengan kerugian dan alamat berikut. Kemudian yang ke-10, Arya menerima penghasilan sewa kendaraan. Tadi ya, sekarang sudah penghasilan yang lainnya sebesar 375.500.000, dan ini penghasilan dari PT Hibah Utama yang beralamat Jalan Seroja Lama nomor 23 Jakarta Timur. Kemudian keterangan selanjutnya adalah Arya mendapatkan warisan dari orang tuanya berupa tanah senilai 250 juta. Kemudian angsuran dari PP pasal 25 dibayar setiap bulan Januari sampai Desember bisa 20 juta untuk setiap bulannya. Dan ada kompensasi kerugian yang belum dikompensasikan sebesar 150 juta. Kemudian di sini ada daftar susunan anggota keluarga. Jadi di sini ada Ayu status menikah dengan 2 orang anak ya. Kemudian kita diminta untuk melakukan koreksi fiskal untuk mengetahui laba fiskal pada pusat kerja yang sudah disediakan. Kemudian menghitung kredit pajak dan menghitung berapa PPh terutang pada tahun 2022. Sorry, ini maksudnya 2022 ya.
Oke, sekarang kita masuk ke kertas kerja. Di sini, untuk kertas kerja, kita buat dulu kertas kerja secara komersial ya. Di sini ada ya, kita buat laporan laba rugi secara komersial. Kemudian kita buat kolom untuk koreksi positif dan negatif, sehingga nanti menghasilkan angka fiskalnya. Untuk membuat secara komersial ya, kita tinggal pindahkan saja yang ada di soal, keterangan yang di soal, di tabel yang ada, tabel komersial. Yang pertama penjualan. Penjualan di sini menurut komersial ada 7.600.000.000. Kemudian ada potongan penjualan dan retur penjualan. Potongan penjualan 80 juta, retur penjualan 20 juta. Sehingga penjualan itu di sini secara komersial adalah 7.500.000. Namun di sini karena ada keterangan tambahannya, retur penjualannya benar-benar jadi adalah 15 juta. Maka secara fiskal yang kita catat adalah 15 juta. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPH. Sehingga kita lakukan koreksi positif sebesar 5 juta. Sehingga penjualan itu secara fiskal adalah 7.505.000.000. Kemudian untuk persediaan awal secara komersial sebesar 775 juta. Kemudian ada pembelian sebesar 4.500.000.000, dan ada sisa persediaan akhir 560 juta, sehingga harga pokok penjualan adalah sebesar 4.220.000.000. Nah, untuk koreksi fiskal tidak ada keterangan tambahannya, jadi kita samakan yang ada di komersial dengan yang di fiskal, sehingga PP untuk fiskal masih sama 4.220.000.000. Kemudian untuk laba kuartal komersial di sini 3.280, sedangkan secara fiskal 3.285.000.000. Kemudian untuk gaji pegawai secara komersial ada 850 juta. Namun di sini ada keterangannya. Beban gaji pegawai termasuk tunjangan pegawai dalam bentuk beras dan gula senilai 150 juta. Namun di sini berdasarkan pasal 6 ayat 1 N bahwa natura atau kenikmatan termasuk deductible expense ya, jadi sudah boleh dibebankan, sehingga di sini tidak ada koreksi. Kemudian untuk beban perbaikan termasuk kendaraan bermotor, sedan, ya, ini ada keterangan. Nanti kita sesuaikan ya, sesuai dengan yang ada. Kemudian beban selanjutnya ada beban listrik dan telepon. Karena tidak ada keterangan tambahan, jadi masih sama untuk nilai komersial dan fiskalnya. Kemudian beban asuransi sebesar 55 juta. Oke, karena tidak ada keterangan ya, jadi masih sama untuk nilai komersial dan fiskalnya. Kemudian untuk perbaikan dan pemeliharaan, di sini secara komersial adalah 70 juta, sedangkan di sini ada keterangan bahwa dia perbaikan kendaraan mobil sedan adalah 12 juta. Sorry. Di sini kita ganti 12 juta ya. Kenapa? Karena di sini sesuai dengan SP 09 PJ 42 tahun 2022
Biaya perbaikan untuk sedan dapat dibebankan sebesar 50%. Dan di sini kan biaya perbaikan sedannya kan 12 juta ya. 50%-nya adalah 6 juta. Kemudian untuk biaya bahan bakar kendaraan, di sini termasuk pembelian bensin untuk keperluan liburan dari pemilik usaha. Oke, karena sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH di huruf I, untuk bahan bakar atau untuk keperluan yang termasuk keperluan pemilik, maka harus kita koreksi ya. Dan misalnya 5 juta, sehingga nilai fiskalnya adalah 185 juta. Kemudian untuk beban penyusutan, di sini termasuk penyusutan rumah tinggal dan toko bangunan dengan proporsi 25:75. Jadi kita proporsi ya, sebesar 25% yang harus kita koreksi, sedangkan 75% ini yang boleh dibebankan. Karena sama sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf I Undang-Undang PPH. Kemudian untuk beban pajak di sini termasuk SPP dan bunga PPH masing-masing 22 juta dan 1 juta 250 dan biaya PPP. Nah, yang boleh kita akui di sini adalah hanya biaya PPP karena sesuai dengan pasal ayat 9 pasal 9 ayat 1 huruf H dan huruf K. Untuk beban pajak tidak boleh dibebankan, termasuk surat tagihan maupun bunga atau sanksi administrasi. Kemudian untuk beban penyisihan kerugian piutang, karena di sini untuk penyisihan kerugian piutang menggunakan persentase penjualan. Padahal seharusnya menurut pasal 9 ayat 1 huruf C bahwa beban penyisihan kerugian piutang ini harus yang benar-benar terrealisasi dan sudah memenuhi syarat. Tapi di sini tidak ada keterangan telah memenuhi syarat atau benar-benar terrealisasi, maka harus kita koreksi seluruhnya. Jadi untuk fiskal ini tidak boleh dibebankan ya, 0. Kemudian untuk beban lain-lain, di sini beban lain-lain termasuk beasiswa. Oke, sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf B yang tidak sesuai dengan kepentingan pemegang usaha ya, itu harus kita koreksi sehingga nilai fiskalnya adalah 185 juta. Untuk jumlah beban di sini ada perbedaan ya. Untuk komersial dan fiskal, untuk komersial adalah 2.180 dan untuk fiskal adalah 1.875.750. Sehingga laba bersih komersial di sini masih sama 1.100 juta dan laba untuk fiskal adalah 1.409.250.000. Kemudian ada penghasilan lain-lain ya. Nah, penghasilan lain-lain ini untuk sewa kendaraan di sini kita masukkan karena masih sesuai ya. Untuk penghasilan yang non final masih kita masukkan ini, termasuk penghasilan dipotong dari pasal 23. Kemudian untuk sewa tanah di sini ada 150 juta. Nah, di sini kita harus koreksi negatif karena penghasilan ini termasuk penghasilan final. Itu penghasilan PPh pasal 4 kedua. Sehingga untuk penghasilan secara fiskalnya di sini 0. Kemudian untuk total penghasilan yang lain secara komersial boleh kita akui seluruhnya sebesar 425.500, sedangkan secara fiskal di sini hanya boleh kita akui sebagian saja, yaitu penghasilan dari kendaraan sebesar 375.500. Sehingga penghasilan itu untuk komersial adalah sebesar 1.625.500, sedangkan untuk penghasilan fiskal itu adalah 1.784.750. Nah, setelah kita melakukan koreksi fiskal, ya, kita menghitung berapa PPh terutang.
ya. Nah, untuk perhitungan ini yang kita gunakan adalah penghasilan neto. Penghasilan neto setelah kita kurangi dengan beban-beban yang kita tambah dengan penghasilan non final. Di sini penghasilan neto yang kita gunakan adalah penghasilan secara fiskal, yaitu 1.784.750.000. Nah, karena ada keterangan mengenai kompensasi kerugian, maka boleh kita kurangkan ya kompensasi kerugian, karena ini kompensasi kerugiannya masih tahun 2019 dengan maksimal kompensasi kerugian adalah 5 tahun, sehingga tahun 2022 masih bisa digunakan ya. Kemudian ada PTKP. PTKP sesuai dengan daftar anggota keluarga di sini ada 2 anaknya status menikah dengan 2 anak, sehingga statusnya adalah K2 dengan PTKP adalah 67.500.000, sehingga menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 1.567.250.000. Oke, baru kita kalikan dengan tarif PPh pasal 17. Karena di sini tahun 2022 kita menggunakan tarif terbaru ya. Tarif terbaru yaitu untuk penghasilan kena pajak 0 sampai dengan 60 juta, kita kalikan 5%. Kemudian untuk penghasilan 60 juta sampai 250 juta, kita kalikan 15%, sehingga menghasilkan 28.500. Kemudian untuk penghasilan 250 juta sampai 500 juta, kita kalikan dengan 25%, sehingga menghasilkan 62.500. Kemudian untuk penghasilan 500 juta sampai 5 miliar, kita kalikan dengan 30%. Nah, karena ini penghasilan karena pajaknya masih 1 miliar, 5 juta ya. Jadi, kita kalikan sisanya dengan 30%. Jadi, 30% dikalikan 1 miliar 67 juta 250.000 menghasilkan 320 juta 105.000. Dengan total PPh terutang adalah 414.175.000. Oke, ini adalah PPh terutang. Nah, jangan lupa kita harus menggunakan dengan kredit pajak. Nah, kredit pajak di sini ada 2 ya, yaitu PPh pasal 23 dan PPh pasal 25. PPh pasal 23 atas sewa kendaraan di sini 2% dikali 305.500.000, yaitu 7.510.000. Kemudian dengan angsuran PPh pasal 25, di sini per bulan tadi 20 juta ya. Jadi kita kalikan dengan 12, jadi 1 tahun adalah 240 juta. Sehingga total kredit pajak adalah 247.510.000. Sehingga PPh kurang atau lebih bayar, ini kurang bayar ya jadinya. Kurang bayar adalah 166.665.000. Dan ini ada angsuran untuk PPh pasal 25 ya, sebesar 33.888.750. Oke, sekian untuk pembahasan kasus dari PPh orang pribadi. Kita bertemu di kasus selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.